laksanakan qiyamul lail meskipun 2 rakaat. Nanti kalau orang sudah qiyamul lail apa pertama? Ya, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberi kepada kamu qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Apa berbobot? Berwibawa. Apa itu? Didengar orang. Nah ini harus ya, apalagi para penceramah, para tokoh-tokoh masyarakat ya yang sering tampil di depan ya, itu akan dikasih Allah sanuki alaika qaulan tsaqila, ucapan yang berwibawa, berbobot. Jadi omongannya itu nggak ngalor ngidul, berbobot. Apalagi dapat gelar Pak MC, dapat gelar nih kalau dia mulai. Jadi walaupun nggak usah kuliah, dapat gelar. Gelarnya apa? MM. Apa itu? Maqamam Mahmuda. Oh, dari Allah dapat gelar. Derajatnya tinggi. Pokoknya orang qiyamul lail itu mungkin kita sih nggak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi yang melihat, yang menilai itu akan beda. Maka dari itu perhatikan pertama waktu ya. Tadi kan kita bicara 3 nih. Waktu, orang, kemudian nikmat. Nah, perhatikan waktu apa? Waktu duha, waktu malam dengan sholat tadi. Tapi jangan juga begini, oke lah saya duha oke, sholat malam oke, tapi 5 waktu enggak usah, jangan. Ya. Justru maksudnya itu lengkapi 5 waktu tadi, ditambah qiyamul lail, wa minal lail fatahajjat nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Oke. Sekarang kalau kita sudah 5 waktu oke, sholat malam oke, sholat duha iya. Apa kata Allah? Yang pertama kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak membenci kamu, Allah enggak menyulitkan kamu, Allah enggak benci kamu, Allah enggak ninggalin kamu. Pengen enggak Bu, enggak ditinggal Allah? Pengen? Duha, sholat malam jangan lupa. Enggak ditinggal Allah, enggak dibenci Allah. Ini kan surat ya, ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya surat. Ketika itu Rasulullah SAW terhenti wahyu. Ya sudah diangkat jadi Rasul, yang sudah menyampaikan wahyu, ternyata lama tidak turun-turun wahyu. Sampai-sampai orang-orang mengira Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Kasihan ya Muhammad ngaku dari Nabi, wahyu nggak turun lagi, kasihan, kata orang-orang Quraisy. Nabi juga sedih, aduh gimana ini kan gitu. Nah, tapi kemudian turun surat Ad-Duha ini, mawaddaka rabbuka wa ma qala, kata Allah, aku nggak ninggalin kamu, aku juga ya nggak membenci kamu, enggak Muhammad, aku nggak benci kamu, nggak ninggalin kamu. Nah, gitu. Nah kalau orang sudah seperti itu ya, ya mulainya oke, duhanya oke, maka ada prinsip dalam hidup, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya? Akhirat lebih utama daripada dunia itu. Ya, kita butuh dunia, tapi kita yakin akhirat lebih utama daripada dunia. Jadi bagaimana supaya hidup kita ini berkah? Cari akhirat dalam keduniaan kita. Allah kasih duit, rezeki pada kita, ya kasih rezeki, cari dari duit itu nilai akhiratnya. Dikasih apa nih? Dapat gaji 5 juta, nah 200.000 untuk yatim piatu, wah itu berkah. Dapat rezeki hari itu 100.000, 20.000 kasih anak yatim, kasih pengungsi, itu berkah. Cuman kadang-kadang kalau bentuknya duit, ya itu kalau bentuknya duit, ya itu kadang-kadang merasa tidak ada yang harus dikeluarkan. Cuman kadang-kadang kalau bentuknya duit, ya itu kalau bentuknya duit, ya itu kadang-kadang merasa tidak ada yang harus dikeluarkan. Coba ibu-ibu dapat rezeki bukan duit, berupa duren.
Durian montong yang harganya 2.000, ya enggak? Dapat durian. Berapa harganya? 2.000. Dapat durian. Karena bentuknya durian, ibu yakin durian ini nggak bisa dimakan semua, ya enggak? Ada kulitnya dibuang, bijinya dibuang. Coba ibu makan durian semua-muanya. Jontor bibir ya. Iya. Oh ini kan punya saya semua. Iya, makan semua. Makanya banyak penyakit. Sama. Tapi kalau bentuknya duit, dikasih dapat rezeki 2.000, ngerasa nggak ready diinfakkan, sehingga dimakan semua. Pantas timbul berbagai macam penyakit. Ya habis makan pisang dengan kulit-kulitnya, makan durian dengan kulit-kulitnya, kan gitu. Makan salak dengan kulit-kulitnya. Duit itu ada kulitnya. Nah, kulitnya sisihkan, jangan rakus, jangan tomak. Kata Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sedekah-sedekah itu untuk membersihkan. Nah, termasuk hari ini alhamdulillah saya doakan nih ya warga di sini yang sudah berpartisipasi baik dari DKM-nya, RW-nya, RT semuanya berpartisipasi terhadap acara ini bagian dari perintah agama, yaitu apa? Memperhatikan anak-anak yatim, yatim piatu, duafa. Dengan hartanya ini akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Luar biasa. Nah, lalu apalagi kalau orang sudah sholat malamnya oke, duha oke. Kita prinsip tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Allah kasih kamu ridho, kepuasan, puas hidup ini. Alhamdulillah. Kalau ibu sholat khusyuk, yang senang siapa? Diri sendiri kan? Allahu Akbar, khusyuk, bahagia rasanya. Kalau sholat yang bahagia, kalau khusyuk siapa? Kita sendiri. Tapi begitu berbagi, yang bahagia siapa? Kita bahagia, yang nerima bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, saya dikasih santunan sehingga bisa sekolah, mudah-mudahan berkah. Ah, gitu, dapat doa. Gitu. Makanya kalau kita tahu ya, dalam diri manusia itu punya tiga sifat. Ada sifat ilahiyah, ada sifat hewaniyah, ada sifat insaniyah. Kalau sifat ilahiyah apa? Pengennya memberi, pengennya memaafkan. Itu. Jadi ibu-ibu kalau jadi orang yang mau memberi, nggak usah pilih-pilih agamanya apa dia. Kalau memang dia orangnya yatim, dia orang miskin, beri dia. Itu nggak pilih. Kenapa nggak pilih-pilih? Ya karena Allah saja begitu. Ya, yang kafir dikasih rezeki, yang muslim dikasih rezeki, yang munafik dikasih rezeki. Nah gitu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Nggak usah ditanya kamu agamanya apa. Oh nggak boleh, jangan, yang Islam aja. Nggak usah. Kalau memang itu ada lingkungan kita agama lain, ternyata dia yatim, dia miskin, ya bagi. Nah gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Ya kemudian, nah kata Allah tadi kan kita perhatikan waktu ya. Nah baru nanti dapat kepuasan. Kemudian dapat hidayah, dapat petunjuk. Dulunya bingung, kemudian fahada, dapat petunjuk. Nah, baru kalau sudah ingin mempertahankan itu, perhatikan orang sekarang apa? Orangnya mana? Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada anak yatim, maka perhatikanlah mereka, karena Rasul sendiri yatim ya. Kalau yatim dalam posisi bahasa Arab, yatim itu baik yang meninggal bapaknya atau meninggal ibunya sama yatim. Hanya di kita jadi yatim piatu, ada piatu, ada yatim kan gitu. Tapi kalau ditinggal orang tua sebetulnya statusnya yatim. Nggak ada di Quran bahasanya fa'ammal piatu, nggak ada, yatim aja. Fa'ammal yatima fala takar. Para yatim jangan kamu hardik. Kok bahasanya hardik? Kenapa? Orang anak yatim itu ya, apalagi sudah yatim miskin lagi kan gitu. Yang yatim nggak miskin saja jangan dihardik, apalagi sudah yatim miskin.
Karena anak yatim itu kehilangan kasih sayang. Ya. Yang seharusnya bisa manggil bapak, manggil ibu, nggak ada. Nggak bisa. Ada satu cerita, ya, ditulis di koran itu. Ada sebuah yayasan. Yayasan itu menyantuni yatim piatu. Tiap bulan banyak donatur datang. Ada seorang donatur datang bawa mobil berbagi-bagi, ya. Nah, lalu begitu si donatur mau pulang, ada anak yatim perempuan lari-lari mengejar si bapak yang donatur tadi. Pak. Ada apa dek? Boleh nggak saya ngomong sama bapak? Oh boleh. Adik butuh apa? Saya kasih. Pokoknya ngomong aja deh. Mau buku, mau duit, saya kasih. Enggak pak, saya enggak pengen apa-apa. Enggak bener, ngomong aja nanti saya kasih. Ngomong aja, enggak. Terus kau pengen apa? Ini pak, boleh nggak kalau nanti bapak setiap datang ke sini kan bapak rutin nih ngasih donasi ke sini. Boleh nggak kalau nanti bapak datang ke sini saya ketemu bapak dan saya manggil bapak ayah gitu. Itu aja. Iya. Saya pengen punya ayah. Jadi si donatur tadi menyucurkan air mata. Ya Allah. Segitu pentingnya keberadaan orang tua. Sehingga anak tadi pengen ya ada panggilan untuk disebut ayah. Disebut bapak. Makanya anak yatim itu ya terkait dengan kekurangan kasih sayang. Nah, santuni mereka baik pada lebaran yatim ataupun pada hari-hari yang akan datang. Usap kepala mereka, isi kantong mereka. Jangan usap doang ya, tapi nggak diisi. Nah, itu hanya sayang tapi tidak mendalam kalinya. Kemudian wa ammas sa'ila fala takar. Kepada yang minta-minta jangan kamu bentak-bentak. Jadi ibu-ibu kalau ada yang minta-minta ya enggak, kalau nggak bisa ngasih ucapkan maaf. Apa bu? Maaf bu ya, maaf pak ya. Yang datang bawa proposal lecek, maaf bu ya. Datang lagi bawa gitar, maaf ya. Gitu. Nah, kata Quran, kalau nggak bisa ngasih ucapan maaf lebih baik daripada kamu ngasih tapi menyakiti. Ngasih sambil lempar di mukanya. Nih, kasih 10.000, lempar di mukanya. Itu nggak ada pahalanya, ya. Walaupun duitnya udah hilang, udah dikasih, tapi nggak ada pahalanya. Maka kalau nggak bisa ngasih, ucapkan maaf. Tapi jangan terus-terusan, maaf terus. Dia datang, maaf bu ya, maaf terus kerjanya. Sementara dia juga minta kepada Allah tiap malam doa, ya Allah berikan aku rezeki, kata Allah, maaf. Kenapa? Hambaku saja kamu hanya minta maaf. Maka berbagi itu namanya kegiatan filantropis, kegiatan yang bernilai sosial itu tinggi sekali. Oke. Perhatikan waktu sudah malam duha. Perhatikan orang yang terakhir nih, kita kan 3 jadi bicaranya. Perhatikan nikmat, apa itu? Ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahad. Maka adapun kepada nikmat Allah banyak-banyak menyebut, banyak-banyak bersyukur. Itu. Jadi ibu-ibu kalau dapat arisan, ada yang datang ke rumahnya, sebut aja bu. Ya, ibu-ibu nih dapat arisan 10 juta, ya narik. Kedengaran tetangganya. Langsung malam silaturahim. Tak bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, saya dengar ibu dapat arisannya. Kata siapa? Enggak benar. Takut dipinjam. Itu namanya menyembunyikan nikmat. Kata Quran, fa amma bi nikmati rabbika fahad. Adapun nikmat Allah sebut aja bu. Iya bu, alhamdulillah. Memang Allah Maha mendengar doa-doa saya. Saya sih butuhnya sebetulnya itu 20 juta. Tapi baru dikasih Allah 10 juta. Ini untuk anak yang kuliah, yang pesantren, yang di rumah. Jadi si ibu tadi yang mau pinjam mikir. Iya, dia juga banyak kebutuhan. Tapi kan ibu nggak ngilangin nikmat dari Allah. Daripada bilang, siapa tuh bohong, hoax. Siapa? Bilang saya dapat arisan 10 juta.
Pas nggak lama hilang duitnya, ribut dah. Tuh katanya nggak dapat, sekarang hilang baru ribut. Nah itu gara-gara nggak mau nyebut nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu kepada kita semuanya dalam rangka kita mengambil pelajaran yang besar dari momen Muharram ini, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan 3 tadi. Pertama, perhatikan soal waktu, ya. Baik waktu malam, waktu duha, atau sholat 5 waktu. Perhatikan dengan baik. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan baik, maka banyak dapat kemudahan, keistimewaan, keberkahan. Tapi untuk mempertahankannya, jaga, perhatikan orang.